Tahun 2023 memang tahunnya Laura Basuki. Film-film yang dibintanginya rata-rata sukses besar, dan kini Laura Basuki kembali lewat film yang berjudul Rumah Masa Depan. Berduet dengan Fedi Nuril yang biasa menghajar film-film drama keluarga kelas atas di Indonesia, chemistry Laura dan juga Fedi Nuril di luar dugaan kita guys. Kita semua tahu kalau persona mereka berdua ini agak berbeda nih. Jarang juga kita melihat Fedi Nuril dan juga Laura Basuki satu frame. Setelah menyaksikan filmnya, ternyata mereka melibas abis film ini dari awal sampai akhir. Rumah Masa Depan memang tidak terlalu asing buat kalian yang suka nonton sinetron jadul. Yap, karena film ini adalah adaptasi dari sinetron jadul TVRI pada tahun 1984 sampai 1986 yang legend banget pada masanya. Film ini pada dasarnya menawarkan kisah yang relate untuk keluarga Indonesia, khususnya perang dingin antara menantu dan juga mertua. Bedanya dengan yang dulu, film yang terbaru ini dialognya dibuat lebih relate dengan isu-isu terkini di Indonesia. Jadi pas nonton, kesannya langsung dapet dan penonton langsung relate dengan kisahnya. Poin inilah yang paling menarik, di mana kisah filmnya memberikan banyak pesan-pesan moral yang positif saat ditonton sampai akhir. Menceritakan kisah keluarga Sukri yang diperankan oleh Fedi Nuril dan juga Surti yang diperankan oleh Laura Basuki, serta dua orang putra-putrinya yang bernama Gerhana yang diperankan oleh Kiara Bosnan dan juga ada Bayu yang diperankan oleh Bima Azriel. Keluarga yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing ini mengalami titik jenuh akibat memang usaha mereka lagi turun-turunnya. Masalah kemudian dimulai saat ayah Sukri ini meninggal dunia dan mengharuskan keluarga Sukri ini pulang ke kampung halaman mereka di Ciberem. Kemudian berangkatlah mereka dari Jakarta ke Ciberem dan melakukan upacara pemakaman untuk ayahnya. Ketika sampai di desa itu, kemudian muncullah masalah baru di mana Ibu Sukri ini mendapat tuduhan kasus kriminal. Makin besar lagi masalahnya, ternyata istri Sukri ini tidak akrab dengan mertuanya. Beberapa masalah tadi akhirnya memunculkan konflik-konflik baru antara keluarga Sukri dan juga membuka kisah lama yang juga membuat kondisi semakin tidak nyaman. Di sisi yang berbeda, anak-anak dari Sukri yaitu Gerhana dan juga Bayu justru sangat senang berada di desa. Mereka mendapatkan teman baru dan sering berpetualang di desa. Nah, anak-anak dari Sukri ini juga akan membantu ketidakharmonisan keluarga mereka. Berdurasi 109 menit, Rumah Masa Depan ini adalah film yang megah baik dari segi plot cerita, kekayaan karakter, dan juga sinematografinya. Film yang digarap oleh Daniel Rifki yang juga ikut menulis naskah filmnya ternyata menjadi salah satu poin yang sangat penting karena dia juga ikut menulis ceritanya, sehingga sangat terasa bagaimana cara sutradara mengimprovisasi ceritanya tidak lepas dari dasar cerita utama. Dengan alur cerita yang sederhana, mudah dipahami, tapi benar-benar memorable, nyaman sekali menyaksikan cerita filmnya yang transisi ceritanya juga halus dan sangat jelas. Buat kalian yang biasa menyaksikan film-film berat, Hollywood, dan sebagainya, kita sarankan kalian sesekali menyaksikan genre drama keluarga seperti Rumah Masa Depan ini guys. Dengan tidak memasang ekspektasi dan juga plot twist yang aneh-aneh, menyaksikan kisah keluarga Sukri mampu membuat kita senyum-senyum sendiri dari awal sampai akhir filmnya. Dari segi ceritanya jika dicermati dengan baik sebenarnya cukup serius dan juga berat guys. Masalah menantu juga mertua kan kita tahu sendiri sering sekali membuat hubungan keluarga berujung pada perceraian. Tapi meskipun ada tangis di film ini, kemasan cerita yang dibuat simple dan juga komedi yang tidak berlebihan justru membuat penonton tidak terlalu stres dan membuat kita senyum-senyum sendiri menyaksikan kisah-kisah dari awal sampai akhir filmnya. Klimaks cerita juga sangat berhasil disampaikan berkat penguatan awal film untuk bagaimana awal konflik dari film ini guys. Jadi ketika beberapa tingkah lucu permusuhan menantu dan juga mertua dihadirkan yang berujung penyelesaian di akhir filmnya membuat kita tersenyum-senyum haru. Juga yang tidak bisa dipungkiri adalah selain naskah film yang bagus, dipilihnya Fedi Nuril dan juga Laura Basuki adalah keputusan yang sangat tepat menurut kita. Awalnya memang sempat kita meragukan bagaimana nih chemistry antara mereka berdua. Ternyata kolaborasi antara Fedi Nuril dan juga Laura Basuki sangat baik di film ini. Tidak perlu terlalu mellow seperti film-film lainnya, hubungan keluarga muda yang bicara apa adanya seperti ini sangat relate untuk kita. Fedi Nuril hadir sebagai seorang anak yang sudah memahami kelakuan ibunya. Kemudian Laura Basuki sebagai istri yang punya perlawanan tidak mau ditindas begitu saja, bertemu dengan ibunya yang juga keras, membuat cekcok mereka ini membawa daya tarik tersendiri di filmnya. Laura Basuki sangat baik membawa dan juga menghidupkan karakter Surti di film ini guys.
Yang paling menonjol juga adalah peran dari Oma Widiawati sebagai Bu Musa yang menjadikan nyawa utama di film ini. Meskipun bikin kesel juga nyebelin, Ibu Musa memiliki sifat baiknya sendiri yang membuat penonton tidak begitu membenci karakter ini. Sifat kekanakan orang tua yang juga butuh perhatian lebih ini benar-benar relate dengan kondisi kita saat ini. Begitu juga dengan karakter Bayur juga Gerhana sebagai anak, adaptasi mereka di desa juga menjadi kisah tersendiri yang memperkaya keseluruhan cerita di dalam filmnya. Kemudian bentangan dari keindahan alam Bogor, Jawa Barat juga menyimpan magnet tersendiri. Treatment sutradara dan juga tim membuat visual yang memanjakan mata ternyata berhasil memperkaya cerita dari awal sampai akhir filmnya. Kita sangat suka dengan gaya pengambilan gambar long shotnya serta diperluasnya pandangan kita pada keindahan alam pedesaan yang meyakinkan sekali bahwa film ini benar-benar terjadi. Dari segi scoring juga yang paling bikin kita merinding. Dari pembukaan film sampai akhir ada banyak sekali referensi lagu-lagu jadul TVRI yang membuat nostalgia penonton series aslinya. Secara keseluruhan, film Rumah Masa Depan sangat enjoy buat kita tonton. Meski awalnya kita kurang yakin dengan posternya, ternyata pas nonton langsung, wah tidak terasa mata ini benar-benar berkaca-kaca menyaksikan keindahan cerita di dalamnya. Buat kalian yang jenuh dengan pekerjaan atau bahkan mengalami masalah yang sama dengan film ini, Rumah Masa Depan rekomendasi sekali untuk ditonton. So dari review, kita memberikan skor 8 dari 10 untuk Rumah Masa Depan. Film ini sudah tersedia di bioskop sejak 7 Desember 2023.